pada part sebelumnya. Kalau weekend orang pada Sekitar pukul 5 pagi, saya terjaga dari tidur saya yang luar biasa nyenyaknya. Entah dari kasur busa tipis yang empuk, atau karena lelah dari riding seharian penuh kemarin. Bro Niko dan Om Bowo masih terlelap. Segera saya melangkah keluar dengan perlahan dalam gelap ruang pondok yang sempit. Berusaha tidak menginjak barang-barang kami yang menumpuk dalam pondok kami yang kecil. Sepertinya baru saya yang terjaga pagi itu. Walau warung Mang Kukun terlihat buka 24 jam, tapi tampaknya yang terjaga saat itu juga sedang larut dalam mimpinya. Melihat situasi yang begitu lengang, jiwa pemalu saya menangkap sebuah kesempatan emas. MCK komunal yang berdiri gagah di dekat pondok terlihat menanti untuk ditaklukkan. Dengan harapan tulus agar dinding biliknya yang ringkih mampu meredam orkestra brutal yang akan segera digelar, saya pun menunaikan ritual pagi dengan hikmat dan damai. Selesainya dari sana, saya langsung mengambil posisi strategis di salah satu meja payung, menyambut pagi yang masih berselimutkan gelap. Hanya soundtrack deburan ombak yang konstan dan belayan angin sepoi-sepoi yang menemani. Sambil saya menghirup dalam-dalam udara pantai yang asin, berharap bisa meredakan alergi hidung saya yang saat itu sedang mampet sebelah. Menikmati suasana hening ditemani secangkir kopi panas, sambil memandangi bulan purnama yang perlahan pamit di tepi pantai adalah momen langka yang sangat saya sukai. Momen hening seperti ini benar-benar memuaskan haus jiwa introvert saya sampai ke titik maksimum. Membuat saya siap menyambut hari yang baru dan siap untuk bersosialisasi dengan orang-orang. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian semua saat ini dalam kondisi sehat dan tidak berkurangan. Dan bagi kalian yang sedang tidak sehat, semoga kalian diberikan kesembuhan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dicukupkan rezekinya. Amin. Sekitar pukul 6 lewat, satu persatu anggota rombongan mulai bangkit dari hibernasi. Mereka menjalani proses sakral yang dikenal sebagai sinkronisasi nyawa dengan raga. Sebuah ritual pagi yang ditandai dengan peregangan canggung dan tatapan kosong. Semua, kecuali Bro James yang tampaknya punya keyakinan kuat bahwa pagi hari adalah sebuah konsep yang opsional yang diciptakan oleh para kapitalis penjual kopi. Akhirnya, mereka yang sudah berhasil sinkron pun bergabung, menikmati pemandangan sambil berdiskusi tentang rencana eksplorasi kawasan pantai. Berdiskusi tentang menaklukkan sisi kiri atau kanan Teluk Legon Pari. Sekitar pukul 7.20, kami pun memulai eksplorasi kecil kami di sekitar pantai. Menuju sisi kanan dari tempat kami, penasaran dengan karang yang katanya berwarna merah. Seingat saya, sudah lama sekali saya tidak berjalan kaki di pesisir pantai seperti sekarang. Dan sensasinya tetap terasa baru setiap kali melakukannya. Hal sesederhana ini seolah menjadi istimewa di mana saya dapat menikmati setiap pijakan kaki di atas pasir yang halus, merasakan terpaan ombak yang membasahi kaki, dan merasakan sensasi ditarik ke laut saat air surut kembali. Lalu di situ, saya juga bisa melihat anak-anak bermain dengan ombak dan pasir sambil tertawa riang. Penjual cilok yang menjajakan dagangan sambil memukul mangkok keras-keras dengan ujung sendok yang menandakan kalau dia siap melayani Anda dengan cilok terbaik di Teluk Legon Pari. Sementara tidak jauh dari situ, sekelompok geng mama sedang berlatih koreografi TikTok di pinggiran pantai dengan penuh semangat. Seandainya hidup memang sesederhana ini, batin saya. Sambil berjalan di pantai ini, saya juga dapat melihat anggota rombongan kami melakukan aktivitasnya sendiri-sendiri. Bro Niko dengan ponselnya sibuk mencari angle dan menjadikan kami dan pemandangan sekitar objek fotonya.
Bro Ricky dengan mata alangnya fokus memperhatikan pasir di sekeliling sambil mencari dan mengumpulkan cangkang unik untuk oleh-oleh anak bungsunya. Sementara itu, Om Bowo dan Om Juju berjalan paling depan, santai sambil mendiskusikan potensi proyek masa depan. Sepertinya tentang proyek cairan penumbuh rambut pria yang ramah bagi testosteron. Dan saya menikmati momen ini sambil mendokumentasikan mereka-mereka sambil berharap kalau jalan kaki ini dapat memacu detak jantung saya dan membakar kalori dari sarapan kue tiaw yang sebelumnya sempat saya sikat. Kalau berdiriin tenda bayar berapa? Itu kayak gitu. Berapa? 35. Oh, standar. Jadi di dekat situ, kami juga sempat ketemu dengan salah satu akang penjaga yang kebetulan in charge atas beberapa gazebo di area itu, yang siap kapan saja untuk disewakan bagi para pengunjung. Kami pun bertanya-tanya harga terkini dengan beliau, sekedar untuk referensi kami di masa mendatang. Bayarnya ke siapa? Lifeguard. Lifeguardnya mana? Tuh tadi ada rumahnya di situ. Oh ada ya? Ada di nongkrong. Nah, kalau ginian ini namanya apa sih? Gazebo seberapa kalau sehari dia? 50 seharian. Enggak. Ini oh iya benar ya. Oke. Dapat tikar sama bantal ya. Ada listrik lagi. Ada. Daripada camping dengan dianya. Iya. Oh, oke. Siap. Kalau nggak hujan ya? Ya lebih lega aja sih kalau campingnya sempit. Sempit. Paling gerakannya cuma pantat doang. Biasanya itu juga apa tenda. Oke, terima kasih banyak. Iya. Terima kasih banyak. Setibanya di ujung teluk, kurang lebih 1 kilometer dari pondok, kami bersantai sejenak dan sedikit foto-foto untuk dokumentasi. Tampaknya jalan setapak selesai hanya sampai di situ. Sebenarnya masih bisa jalan terus melewati karang-karang di pinggir pantai untuk mencapai teluk di sebelah bukit. Tapi untuk saat ini kami cukup puas sampai di situ. Dan setelah foto-foto, kami pun lalu kembali. Lumayan, total perjalanan bakal jadi 2 km sampai di pondok. Pasirnya bagus. Saat kembali menuju pondok, saya pun teringat dengan scene dari acara TV mingguan yang bernama Baywatch, yang dulu sempat terkenal di era 90-an dengan lari slow motionnya di pinggir pantai. Dan tentu, kami pun menirunya. Sayangnya, karena masalah copyright, saya tidak bisa menggunakan soundtrack yang sama dengan acara TV tersebut. Dan sayangnya lagi, di percobaan lari slow-mo ini tidak diperankan oleh Pamela Anderson yang seksi, melainkan oleh sekumpulan om-om parubaya yang jiwanya menolak tua. Kalau diperhatikan lagi, lari slow motion ini lebih terlihat seperti upaya menghindari kubangan banjir dibanding gaya David Hasselhoff yang berupaya menyelamatkan pengunjung pantai yang tenggelam. Mohon maafkan pemandangan yang mungkin kurang berkenan ini. Anggap saja ini salah satu cara kami untuk tetap waras dan bersenang-senang. Sesampai di markas, Om Juju dan Bro Ricky langsung berendam di laut. Sebuah cara efektif untuk mendinginkan tubuh, sekaligus supaya eksfoliasi alami dengan air garam, agar kulit mereka tampak lebih muda beberapa menit. Sementara Om Bowo dan Bro Niko bersantai di meja payung. Saya pun kembali ke pondok untuk melihat kondisi Bro James di kamar. Ternyata beliau masih tengkurap tidur dengan posisi yang sama di saat kami meninggalkannya. Sepertinya beliau adalah tipe orang yang tidur tanpa banyak gaya. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 kurang 10. Saya pun segera bergegas untuk mandi, mengingat ada rombongan besar lain yang menginap di pondok sebelah. Dan antrian MCK bisa menjadi medan perang perebutan bilik.
Sekitar jam 10 lewat, kami pun mulai loading semua barang kami satu persatu ke motor. Tanpa tergesa-gesa, mengingat perjalanan pulang kami tidak memakan waktu lama untuk sampai kembali ke rumah. Dan pukul 10.45, kami pun siap untuk meninggalkan pondok. Tentu saja, tidak sebelum melakukan sesi foto grup sebagai bukti otentik bahwa kami pernah menaklukkan tempat ini bersama. Dari situ, kami tidak segera keluar kawasan Legon Pari, melainkan kami menyempatkan diri mampir ke Karang Taraje yang lokasinya belum sempat kami jelajah pagi tadi. Bukan untuk berenang atau bermain pasir, tapi sekedar satu sesi dokumentasi singkat untuk merekam memori di tempat itu. 10. Dan tentu saja, sebuah perjalanan tidak akan lengkap tanpa ritual wajib kami, yaitu membereskan koneksi Bluetooth interkom rakyat. Berbeda dengan interkom Sultan yang koneksinya semulus sutra, interkom kami memerlukan kesabaran tingkat tinggi dan sedikit doa agar bisa terhubung satu sama lain. Begitu sering kejadian ini terjadi, sampai akhirnya kami dapat melakukannya tanpa kehadiran buku manual lagi. Kurang dari 5 menit, koneksinya terhubung kembali. Untuk keluar dari kawasan Legon Pari, kami harus kembali menaklukkan jalanan sempit di antara perbukitan dan kebun warga. Dan tentu saja, jembatan gantung yang kemarin berhasil memompa sedikit adrenalin pada darah kami. Layaknya orang bijak yang selalu belajar dari kesalahan sebelumnya, kali ini kami melintas jembatan itu dengan lebih beradab. Menjaga jarak aman agar bobot kami tidak membebani jembatan secara berlebihan dan menciptakan ayunan memabukkan seperti wahana taman bermain. Tai. Seru. Seru ya. Kayak di Dufan gitu tapi buat bapak-bapak gitu. Biar lagi bercerita kan. Ketika kami kembali memasuki jalan raya, waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 11. Dan rute yang akan kami ambil untuk kembali ke arah Pamulang Tangerang Selatan adalah melalui Puncak Habibie, kawasan wisata Pelabuhan Ratu, lalu ambil jalur alternatif lewat Cikidang untuk sedikit tambahan terapi visual melewati perkebunan kelapa sawit, sebelum kembali bergabung dengan Jalan Raya Sukaraja Sukabumi yang padat dengan mobil-mobil turis, lalu menuju ke Kota Bogor, dan kemudian melewati Parung. Agenda pertama dalam perjalanan hari itu adalah makan siang di Puncak Habibie sambil menatap pemandangan spektakuler menghadap Teluk Pelabuhan Ratu yang berada jauh di bawah. Berharap pemandangan di sana dapat menghibur perjalanan pulang kami yang akan terasa membosankan. Aneh ya, mau pergi ke liburan kemanapun, entah kenapa perjalanan pulang akan selalu terasa menjemukan. Seolah alam bawah sadar tahu bahwa kita akan segera kembali ke rutinitas. Sembari menuju ke sana, kami menikmati riding kami di tiap kelok jalan ini. Tanjakan dan turunan jalan dimeriahkan dengan bumbu-bumbu jalan berlubang yang sesekali menyadarkan dari lamunan kami yang sedang menghayati sensasi berkendara. Tentu, sensasi ini akan lebih sempurna jika aspal di sepanjang jalan ini semulus janji kampanye. Tapi apa boleh buat? Setelah bergabung di Jalan Raya Dharmasari Kilogram,
Kami pun melipir sebentar di Indomaret Gunung Batu Raya untuk membeli air minum. Langsung. Di sana, kami berjumpa dengan brother lain yang habis morning ride bersama pasangannya. Kebetulan mereka adalah warga lokal yang sering main ke daerah ini. Kami pun membahas kawasan pariwisata menarik yang berada di kawasan daerah sekitar sana. Beliau pun juga mengingatkan kami kalau harga makanan di puncak Bukit Habibie tergolong overrated untuk kategori menu jajanan alih-alih makanan proper. Bagi kami yang sebelumnya sudah pernah mampir ke sana, tentu saja saran ini mengingatkan kembali dan merubah rencana makan siang kami di sana. Tapi di luar harga makanan, bagi kalian yang belum pernah mampir ke sana, ini adalah salah satu titik pemandangan yang perlu dikunjungi setidaknya sekali seumur hidup. Pemandangan Teluk Pelabuhan Ratu dari puncak Bukit Habibie akan terlihat sungguh menawan dan berbeda. Agak sulit dijelaskan jika kalian hanya melihatnya dari gambar foto, karena pengalaman sesungguhnya memang harus dirasakan dengan semua indera kita, tidak hanya dengan penglihatan. Itu 15 Apa, Tom? yang lalu bajunya. Tempat ayam yang tempat gue yang di pasar. Berarti kan ABG ini ya, angkatan babe gue. Jadul ABG, angkatan babi gue. Lalu 10 menit kemudian, kami pun melanjutkan perjalanan sambil mencari ATM terdekat untuk Broniko di pusat keramaian Pasir Bungur yang terletak tidak jauh dari Indomaret tadi. Lalu mata Om Juju pun tertuju pada rumah makan Padang di samping gedung pasar dan mengidekan kalau kita masih di situ. Nasi kapau sungguh terdengar nikmat saat ini, dan kami pun setuju lalu menepi. Lagi-lagi kami pun breaking bread bersama-sama, menikmati kebersamaan dengan senda gurau receh ala kami yang membangkitkan gelak tawa penghilang stres. Kalian pasti paham kan momen makan siang bersama-sama di saat touring bareng? Apapun makan siangnya dan dimanapun lokasinya, saat dilakukan bersama saat touring pasti seru-seru aja. Sampainya di puncak Bukit Habibie yang merupakan checkpoint bagi banyak penikmat touring, kami pun meneruskan perjalanan kami dengan lambaian tangan. Selain kami sudah pernah kesini sebelumnya dan perut kami sudah kenyang, kami juga menghindari biaya parkir. Oh iya, tahu nggak kalian kenapa puncak bukit itu disisipkan nama Presiden RI ketiga tersebut? Ternyata bukan karena di situ ada villa keluarga beliau atau apalah yang infonya sempat beredar dari mulut ke mulut. Ternyata, kata Mbah Google, itu adalah bentuk penghormatan terhadap beliau, dan bukit ini adalah salah satu titik yang menjadi saksi bisu dari rencana besar beliau saat masih menjabat sebagai Menristek di era Orde Baru tahun 90-an. Dulu beliau mempunyai visi besar untuk membuat area Ciletuh, Pelabuhan Ratu, dan sekitarnya yang terlihat dari puncak itu sebagai pusat pengembangan teknologi dan industri strategis kedirgantaraan Indonesia. Kawasan itu dipilih karena letaknya yang strategis, terbuka ke samudera lepas, dan jauh dari lalu lintas udara komersial yang padat. Rencananya, di kawasan yang menghadap langsung ke Samudra Hindia ini akan dibangun pusat peluncuran roket atau satelit 8 atau Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Sekarang namanya jadi BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Lalu berikutnya, Pusat Pengembangan Pesawat IPTN atau sekarang namanya PT Dirgantara Indonesia. Dan satu lagi, Pusat Pengembangan Tenaga Nuklir atau BATAN, Badan Tenaga Nuklir Nasional. Sayangnya, mega proyek yang diharap-harapkan akan menjadi Silicon Valley-nya Indonesia ini harus terhenti dan tidak pernah terwujud akibat krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Singkatnya, Puncak Habibie bukan hanya destinasi wisata alam biasa. Ini adalah sebuah monumen dari mimpi besar yang belum terwujud. Sekaligus panggung alam yang megah
untuk mengapresiasi keajaiban geologi bumi Pasundan. So anyway, keren ya kalau proyek tersebut sampai terjadi. Lalu sekedar untuk melengkapi dokumentasi perjalanan, kami pun berhenti di salah satu tebing generik yang berada tidak jauh dari situ. Selain bebas tukang parkir, pemandangan di titik itu juga menyajikan pemandangan teluk yang sedikit lebih dekat walaupun tidak sesuperior pemandangan di puncak. Ya, tapi gratis. Gede lubang, kanan. Setelah melewati daerah pariwisata Pelabuhan Ratu yang selalu ramai di akhir pekan, kami pun belok kiri memasuki jalur alternatif menuju daerah Cikidang untuk menghindari pertigaan Cibadak yang padat di akhir pekan seperti satu ini. Dan lagi-lagi, karena kami berusaha tidak secepat mungkin tiba di rumah, di jalur ini kami berencana untuk beristirahat sejenak di sebuah warung di tanjakan letter S yang terkenal terjal itu.
Selesai memacu motor kami menanjaki jalan terjal ini, sampailah kami di warung yang dimaksud. Sampainya di sana, kami segera menyerbu balai-balai yang memang disediakan untuk pengunjung. Kalau diperhatikan, balai-balai itu sebenarnya berada di pinggir jurang yang dilengkapi dengan pemandangan. Arah depan kita bisa menikmati kendaraan-kendaraan yang berusaha menanjak, sementara di belakangnya terdapat pemandangan lembah yang cukup menarik. Dari jauh, kita dapat melihat penduduk melakukan bakaran sampah atau mungkin barbeque. Atau bisa jadi orang-orang itu disewa pemerintah setempat untuk memberikan efek kabut di siang hari supaya terlihat estetik yang nantinya mampu meningkatkan pariwisata daerah setempat. Entahlah, itu hanya spekulasi saya yang asal-asalan. Kemudian, setelah puas ngopi-ngopi dan napping sejenak, kami melanjutkan perjalanan pulang kami yang semakin mendekati rumah. Pemandangan sedikit menghibur ketika kami melewati perkebunan sawit yang luas di antara bukit-bukit dan lembah. Ditambah udara sekitarnya yang lumayan sejuk. Tetapi, ketika kami sudah memasuki Jalan Raya Sukaraja Sukabumi, rasa liburan yang sejak kemarin kami nikmati itu langsung terasa hambar. Perjalanan ini berubah status dari sebuah petualangan menjadi sebuah pekerjaan rumah yang harus segera kami selesaikan. Setiap kilometernya bukan lagi terasa seperti sebuah penjelajahan, melainkan hitung mundur menuju rutinitas. Pikiran tidak lagi fokus pada tikungan di depan, tapi pada tumpukan email pekerjaan yang menunggu. Di saat matahari terbenam di horizon saat kami melewati perempatan Pasar Ciawi yang selalu padat, tidak jauh dari situ, kami sempatkan terlebih dahulu untuk mampir di warteg 24 jam Putra Bahari, yang sepertinya mulai menjadi lokasi persinggahan favorit kami kalau pulang melewati jalur itu. Selain makan malam dan memperlambat tiba di rumah, warteg itu sekaligus menjadi tempat perpisahan sementara dengan Om Bowo, yang akan melanjutkan perjalanannya ke Bandung untuk urusan pribadi dan kerjaannya. Kami pun berlima melanjutkan sisa perjalanan kami melewati kota Bogor menuju Parung. Lalu secara resmi menutup perjalanan ini di sebuah tempat cuci kendaraan di pertigaan Wates. Sebuah lokasi strategis, tepat berada di perbatasan kota Depok dan Kabupaten Tangerang Selatan. Bagi saya, 2 hari ini adalah sebuah liburan yang sangat menyenangkan, di mana kami bisa memaksimalkan persahabatan dan perjalanan di atas sadel motor kami bersama-sama. Saya yakin, apapun motornya, jika dilakukan dengan hati yang penuh sukacita dan rasa syukur, saya percaya itu akan membuat perjalanan kita selalu berkesan. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menyaksikan video touring tipis-tipis kami dari bagian pertama sampai bagian akhir. Jika video ini berhasil menghibur atau mungkin meracuni kalian untuk jalan-jalan juga, jangan sungkan untuk colek tombol like-nya, dan mungkin bisa dipertimbangkan untuk subscribe agar saya makin semangat membuat konten serupa di masa depan. Sekali lagi terima kasih, stay safe di jalan, dan jangan lupa bersihkan genteng rumah kalian dari rontokan daun yang menumpuk. Nos vemos!